ceritakan kemegahan kuasa Tuhan, langitlah tahtamu, bumi tumpuan kakimu. Dalam topan badai kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetaplah Allah. Semesta alam menceritakan kemegahan-Mu Tuhan, ku taruh semua kebanggaanku di kaki bunda Tuhan. Gelapnya malam takkan katakan, sebab setiamu Tuhan. Kini hidupku untuk menyembah-Mu, ceritakan Kaulah Tuhan. Selamanya. Saya boleh minta musiknya dong biar lebih meriah. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Wuh. Selamat hari Minggu. Senang sekali pastinya kita hari ini beribadah bersama di Minggu Ceria. Minggu Ceria karena ada Tuhan pastinya di setiap tempat-tempat Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sebelum kita memulai ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat bergabung dengan teman-teman yang Bapak Ibu Saudaraku yang bergabung di YouTube GKKD Jakarta. Mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Boleh komen di live chat, aku baru, tapi semangatnya pasti luar biasa juga ya. Kami ucapkan selamat bergabung di ibadah GKKD Jakarta dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Kami juga mengajak kembali untuk Bapak Ibu Saudara-saudaraku bergabung kembali di ibadah minggu depan dan akan dilakukan juga masih secara online. Oke, pengumuman selanjutnya adalah di Gereja Kristen Kemah Daud memiliki komunitas yang penuh berkat, kasih dan pertumbuhan. Disebut dengan Blesscom atau kepanjangannya adalah Bless Community. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudaraku yang belum bergabung bisa menghubungi call center GKKD Jakarta 0822 39 400 400. Untuk informasi Blesscom bisa menghubungi ke nomor call center tersebut. Selanjutnya adalah di nomor call center yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa juga mengirimkan beban doa. Ya, jadi ketika ada pergumulan, mengalami hal-hal yang mungkin tidak berat, yang berat ya butuh didukung, bisa menghubungi ke call center 0822 39 400 400. Pendeta, gembala dan pendoa syafaat akan berdoa. Dan ini memang rutin kita lakukan kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Itu 3 kali dalam sehari. Bisa bergabung lewat IG Live atau di YouTube setiap jam 7, jam 12, dan jam 9 malam. Informasi selanjutnya untuk GKKD Center itu di nomor rekening BCA
586 036 0367 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Saya percaya ada kehadiran Tuhan di setiap rumah demi rumah, di setiap tempat demi tempat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan 2021. Tuhan yang ada menolong setiap kami. Yes, Lord. Di dalam hidupku, ku berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku Yesus mengasihi setiap kita. Dia berjalan bersama-sama dengan setiap kita. Thank you Lord. Di luarmu harum. Haleluya. Ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Oh, Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Engkau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Engkau Tuhan di atas. Yesus menolongku. Yesus menolongku. Thank you Lord. Ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Engkau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Engkau segala-galanya, penolong setiap kami, gembala yang baik, yang tak tinggalkan kami dalam setiap musim kami Tuhan. Haleluya. Oh, mari gereja Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, pertolongan yang ajaib. Maka sepertinya yang kami anggap terlambat, tapi Tuhan datang menolong. Tuhan datang menolong engkau. Tuhan datang menolong setiap kami. Haleluya. Haleluya. Yang lemah letih lesu,
jangan gentar. Sebab aku menyertai Engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai setiap gerejanya. Kalau ada Bapak Ibu Saudaraku yang takut saat ini, katakan sampai telinga kita mendengar. Katakan Tuhan menyertaiku. Tuhan menyertaiku. Tuhan akan membawaku kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang akan menolongku. Tuhan yang akan membantuku. Tuhan akan membawaku kepada jalan keluar. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan. Because of you, Immanuel, Immanuel. Rasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Dia ingin merangkul engkau. Dia ingin memeluk engkau. Say Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Sekalipun kesulitan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Dengan lembut katakan Immanuel. Yes, bicara bagi setiap kami Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang berjalan sendiri. Bapa Allah Immanuel. Immanuel, Engkau Allah beserta. Say Immanuel, Immanuel. Yes, Tuhan bicara bagi kami. Aku menyertai Engkau. Aku menyertai-Mu. Immanuel, 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 Engkau Allah. Immanuel, 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 Engkau beserta. Thank you Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Allah Immanuel, Immanuel. Yes, Allah Engkau ajaib Tuhan. Immanuel. Kami mau terus antusias pagi hari ini. Memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami haus mendengarkan firman Engkau, suara-Mu. Dan kami akan dikenyangkan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Puji Tuhan. Kalau kita punya Allah yang luar biasa, amin. 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 Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, yang selalu ada buat setiap kita. Mari kita terus naikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Jika Bapak Ibu Saudaraku ingin berdiri, ikut menari bersama. Come on. Ajaib Allah kami. Hey. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari gereja Tuhan. Hey.
hidupku. Hey, hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sambil musik memuji Tuhan, firman Tuhan berkata, pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Mari pikirkan kebaikan Tuhan, pikirkan janji-janji Tuhan, pikirkan kebenaran Tuhan yang akan membungkam setiap ketakutan, yang akan membungkam kekhawatiran kami. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, Guru pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, Guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Boleh bertepuk tangan, agung dan perkasa, menari melompat buat Yesus. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Saya melihat kayaknya udah mulai ada yang panas deh. Udah panas karena kita bersama dengan Allah yang ajaib. Amin. Amin. Raja mulia, tempat perlindungan setiap kita. Api Tuhan terus membakar setiap kita. Kalau kemarin, kalau saya nggak salah nih ya, habis ada acara Youth Ignite. Ignite Youth. Bener ya? Ignite Youth. Ada api yang menyambar setiap anak-anak muda. Ada api yang menyambar setiap karyawan-karyawan, amin. Setiap pengusaha-pengusaha. Mungkin saat ini sedang mengalami ketakutan dan tekanan. Tapi kita mau katakan, api Tuhan membakar kita pagi hari ini. Dan kita mau lebih lagi menyatakan kebesaran Tuhan. Yes, amin Tuhan. Dia bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang.
Kudus membakar setiap kami. Mari bakar gerejamu Tuhan. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Keajaiban Engkau terjadi Tuhan. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Siap-siap gereja Tuhan. Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Keajaiban Tuhan terjadi. Keajaiban Engkau terjadi Tuhan. Bakar gerejamu lebih lagi Bapa, untuk melakukan setiap kehendak-kehendak Engkau. Kami puji Engkau. Mari katakan oeo. Oeo, oh, 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 oeo. Lagi ya. Oeo, oh, 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 oeo, oh. We bless you, Lord. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Terima api-Mu. Naikkan pujian mujizat terjadi. Ignite, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Keajaiban terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami terima Tuhan. Api yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak akan terhenti. Langkah kami tidak akan terhenti Tuhan. Untuk mengerjakan, untuk menyatakan kasih kami kepada Engkau. Terima kasih untuk suara-Mu atas gereja ini Tuhan. Engkau bawa kami melangkah dari perkara-perkara yang mustahil. Dan kami melihat bagaimana Tuhan membakar kami untuk mengerjakannya. Bukan karena kekuatan, bukan karena pengalaman, tapi karena Engkau Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Yesus layak
ditinggikan. Yesus kau layak. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Raja segala bangsa, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa. Amin. Kau layak ditinggikan Tuhan atas suku-suku bangsa. Kau layak ditinggikan atas setiap bangsa-bangsa. Bahkan kami katakan Bani Kedar dan Nebaioth datang menyembah Tuhan. Bagi sembah. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Yesus, Kau layak ditinggikan Tuhan. Setiap mulut mengaku Yesus, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada yang lain Tuhan. Sebab tiada yang lain. Nama yang berkuasa selain daripada Engkau. Haleluya. We worship you, Lord. Amen. Haleluya. Hatimu Tuhan atas setiap bangsa-bangsa. Haleluya. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami menyatakan pribadi-Mu kepada banyak jiwa. Bahkan ketika Engkau memakai setiap acara-acara yang ada, lewat Matahari Indonesia, kerinduan kami, biar setiap suku bangsa, bahkan bangsa-bangsa datang menyembah Tuhan. Lewat setiap podcast Rahasia Keluarga, kegiatan yang dilakukan karyawan Pro Entry, Ignite Youth, sekolah minggu, kerinduan kami, banyak jiwa-jiwa datang menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Kau Allah yang kudus, layaklah Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Di tengah-tengah pandemik yang masih berjalan di bangsa kami Tuhan, tapi kami boleh mendengarkan suara-Mu, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepadamu Tuhan, bahkan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini waktunya kami untuk duduk diam sebentar Tuhan, mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kuat, yang berbicara kepada setiap kami, yang meneguhkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang menuntun hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkata-katalah Tuhan. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, menjadi serupa seperti Kristus, responsible, servant, and humble. Ya, sepanjang 1 bulan ini kita sudah mengalami firman yang luar biasa. Sepanjang 1 bulan ini setiap minggu ada firman-firman Tuhan yang temanya menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus dalam kekudusan. Menjadi serupa seperti Kristus membayar harganya. Menjadi serupa seperti Kristus hidup yang berbagi atau hidup yang memberi. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadi serupa seperti Kristus. Bertanggung jawab, seorang hamba, dan memiliki sikap yang rendah hati. Firman Tuhan yang akan diambil pada hari ini, yaitu dari kisah 5.000 dan 4.000 orang. Ini mungkin kisah yang sering Bapak Ibu Saudara dengarkan. Atau mungkin ini bicara tentang banyak hal tentang mukjizat Bapak Ibu Saudara. Kisah 5.000 dan 4.000. Di mana saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan dia juga memberi makan kepada 4.000 orang. Di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes terdapat cerita di mana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Tetapi hanya terdapat di dalam kitab Matius dan Markus, di mana Tuhan Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Ya, 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Itu terdapat di dalam kitab Matius dan Markus. Nah ternyata dari kedua cerita ini, dari kedua kisah ini Bapak Ibu Saudara, memiliki satu pengajaran yang luar biasa tentang karakter. Memiliki satu pengajaran yang luar biasa tentang sikap kita untuk menjadi hamba Tuhan. Sikap kita untuk menjadi pelayan Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Bapak Ibu juga boleh buka Alkitab Bapak Ibu di rumah. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan dirinya dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan dari darat, dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini cerita yang sangat fenomenal. Ini cerita yang paling sering dikotbahkan kalau berbicara tentang mukjizat Bapak Ibu Saudara. Di mana 5.000 orang dalam waktu yang singkat diberikan makan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah ternyata di dalam Matius 14 ini, setelah terjadi mukjizat tersebut, Tuhan Yesus kemudian jalan melakukan berbagai pelayanan lagi. Dan pada saat masuk ke Matius 15, muncullah cerita lagi. Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Ya. Saya akan bacakan Matius 15 ayat 32 sampai dengan 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku, dan mereka tidak mempunyai makanan.
Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ini cerita yang hampir mirip, Bapak Ibu Saudara. Cerita yang hampir mirip, di mana ketika Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang berkumpul begitu banyak mendengarkan firman, minta didoakan, minta disembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari menjelang malam, sampai waktunya makan tiba. Dan pada saat itu ada belas kasihan yang luar biasa. Aku gak akan suruh mereka pulang. Karena kalau mereka pulang nanti pingsan mereka. Karena mereka lapar. Lalu kamu harus beri makan kepada mereka. Murid-murid bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Di tempat ini gak ada makanan sebanyak itu. Waktu dia bilang demikian, Tuhan tanya, ada berapa makanan di kamu? Ada 7 roti dan ikan kecil-kecil. Mana? Berikan kepada aku. Dan mukjizat terjadi. Saudara, ini cerita yang luar biasa. Ini cerita yang dahsyat. Bahkan pada saat itu pun ini cukup menggoncangkan bangsa Israel. Sehingga mereka berduyun-duyun ingin membawa Yesus untuk menjadi raja atas Israel. Karena mukjizat yang telah dikerjakannya. Tapi hari ini kita mau belajar. Ternyata melalui kedua cerita ini, kisah 5.000 dan 4.000, Tuhan mengajarkan kepada kita sikap seperti Kristus. Minimal ada 3 sikap yang Tuhan mau ajar kepada kita untuk kita menjadi serupa seperti Kristus dari cerita ini. Yang pertama adalah sikap responsibel, sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini adalah lawan daripada sikap egois atau egosentris. Sikap seorang yang bertanggung jawab, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan orang lain, dia memikirkan kebutuhan orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus habis melayani, dia kelelahan. Dia berkata kepada murid-muridnya, ayo kita pergi, cari tempat yang sepi. Cari tempat yang sepi, saya mau beristirahat. Ketika Tuhan Yesus pergi dengan kapal dan bersama murid-muridnya untuk mencari tempat yang sepi. Tapi orang-orang itu mengikuti dari pinggir, dari darat, kemana Tuhan Yesus mau. Padahal mereka menyeberangi danau, Bapak Ibu Saudara. Ini satu jarak yang sangat jauh sebenarnya. Tapi mereka mengikuti dari darat. Ketika Yesus tiba di darat, mereka sudah ada di sana. Dan pada saat itulah Yesus melihat bahwa belas kasihannya mulai timbul. Inilah orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak bisa menolak. Dia butuh istirahat. Tapi dia tidak bisa menolak ketika ada orang datang begitu banyak. Tuhan mau kita juga demikian. Kita menjadi orang-orang yang responsibel. Orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang tidak egois, tidak egosentris Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang ketika melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak menutup mata kita atau tidak acuh tak acuh Bapak Ibu. Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang responsibel. Apa itu orang-orang yang responsibel? Pada saat Tuhan Yesus sedang mencari tempat yang sunyi, dia ketemu begitu banyak orang, apa yang dia lakukan? Muncul belas kasihan. Dan waktu muncul belas kasihan, firman Tuhan berkata, dia menyembuhkan orang sakit. Responsibel adalah belas kasihan ditambah dengan tindakan. Responsibel adalah belas kasihan ditambah dengan tindakan. Tidak bisa hanya belas kasihan saja tanpa tindakan. Maka kita memiliki kasih yang pura-pura. Tidak bisa juga kita bertindak tanpa belas kasihan. Maka kita hanya melakukan tindakan yang tanpa makna, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Tuhan mau yang pertama, responsibel, adalah ketika ada belas kasihan, kita bertindak. Ini menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak belas kasihan yang Bapak Ibu Saudara lihat di sekeliling. Dengan pandemi COVID yang luar biasa. Orang-orang yang terpapar, terinfeksi COVID, yang hidupnya harus terisolasi, yang harus berjuang untuk sembuh Bapak Ibu. Atau yang karena dampak dari pandemi ini, ekonominya mulai menurun.
kesulitan untuk mencari uang, kesulitan untuk berdagang, kesulitan untuk mencari customer atau mencari penumpang. Mungkin orang-orang yang hari ini gak punya uang lagi dalam hidupnya. Apakah ketika engkau melihat mereka, muncul belas kasihan di dalam hatimu? Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan belas kasihan yang luar biasa. Tetapi tidak hanya sampai di belas kasihan. Tuhan mau setiap kita juga bertindak. Tindakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan Bapak Ibu? Itu menjadi tanggung jawab, menjadi bagian kita. Dan kita memiliki sikap seperti Kristus Bapak Ibu. Ketika sudah waktunya makan, murid-murid meminta supaya Yesus menyuruh mereka pulang. Tetapi Tuhan berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Ini poin yang kedua dari responsibel Bapak Ibu. Responsibel adalah memenuhi kebutuhan orang lain ketika Tuhan meminta kita. Memenuhi kebutuhan orang lain ketika Tuhan meminta kita. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita tidak perlu ikut-ikutan seperti orang lain yang melakukan kebaikan demi kebaikan. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada kita, kau harus bertindak. Itulah yang dikatakan responsibel. Seperti saat itu murid-murid bertanya, Guru, ini sudah mau sore. Gak mungkin mereka kita belikan makanan, gak cukup makanannya. Lalu Yesus bilang seperti apa? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, saya berpikir pada saat Tuhan berkata demikian, Tuhan sedang bercanda dengan murid-muridnya. Memang benar, di dalam kitab Yohanes yang bertanya ini adalah Filipus. Guru, bagaimana kita bisa menyiapkan makanan buat mereka semua? 200 dinar. 200 hari kerja orang tidak cukup untuk memberi mereka semua makan. Memang Tuhan bilang di dalam kitab Yohanes, saudara, bahwa dia tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi terlepas dari semua itu, ketika Tuhan bilang kepada murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Saya percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah buat murid-murid. Bahwa murid-murid akan diberikan kekuatan, diberikan anugerah untuk dapat melakukan itu. Amin. Amin. Di dalam hidup saudara dan saya ada pengurapan Tuhan. Di dalam hidup saudara dan saya ada kekuatan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mungkin kita melihat dengan mata kita, saya gak bisa tolong banyak orang. Saya gak bisa tolong banyak orang. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini. Bukan kamu yang tolong banyak orang. Tapi Tuhan yang tolong melalui hidupmu. Responsibel adalah ketika kita berani mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ketika Tuhan meminta kita. Ini poin yang kedua saudara, amin. Ketika Tuhan meminta kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan kita ambil tanggung jawab itu yang disebut dengan nama responsibel. Amin. Prinsip yang ketiga dari responsibel Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak pernah tanggung jawab yang kita lakukan itu melebihi kemampuan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita melakukan tanggung jawab kita tersebut. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan itu. Amin. Responsibel adalah memberikan apa yang kita miliki menjadi alat di tangan Tuhan. Waktu murid-murid bilang tidak mungkin, seberapa banyak yang dibutuhkan? Tuhan hanya tanya, berapa yang ada pada kamu? Berapa yang ada pada kamu? Apa yang ada pada kamu? Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak ada pada kamu. Prinsip Tuhan dalam memberi, yang kuat menopang yang lemah. Yang lebih menopang yang kekurangan dikatakan. Ini yang perlu kita catat dan kita pegang sama-sama. Ketika Tuhan mempercayakan saudara dan saya untuk menolong orang yang lemah, saya percaya bahwa saudara sedang kuat hari ini. Ketika Tuhan izinkan untuk orang yang kuat menolong saudara hari ini, saya mau katakan, percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Kau bisa menerima pertolongan karena ada orang yang kuat yang Tuhan arahkan, Tuhan bawa untuk menolong kita hari ini. Ini yang Tuhan mau. Jadi responsibel yang ketiga adalah memberikan apa yang kita miliki menjadi alat di tangan Tuhan. Responsibel adalah ketika kita memberikan apa yang kita miliki menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Kisah 4.000 dan 5.000 orang yang diberi makan ini kisah yang luar biasa. Tuhan sedang mengajarkan satu tanggung jawab buat setiap kita anak-anak Tuhan untuk menjadi serupa seperti Tuhan. Yang pertama, ketika kita punya belas kasihan itu harus ditambah dengan tindakan.
Itu yang disebut dengan responsibel atau tanggung jawab. Yang kedua, ketika kita memenuhi kebutuhan orang lain, karena Tuhan meminta kita, itu yang disebut dengan responsibel atau tanggung jawab. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan apa yang kita miliki untuk dipakai Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, itu juga merupakan tanggung jawab atau responsibel Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Jangan takut ketika kita menghadapi pandemi ini. Percayalah Bapak Ibu, ada mukjizat Tuhan yang akan banyak terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Amin. Ketika kita berani mengambil tanggung jawab bahwa saya harus bertindak, bahwa saya harus melakukan bagian saya, bahwa saya tidak boleh menjadi penonton, bahwa saya harus, apa yang bisa saya lakukan, saya bisa lakukan. Itu merupakan hal yang baik Bapak Ibu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Membawa orang-orang yang belum divaksin untuk pergi divaksin, itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa? Sehingga semakin banyak orang yang divaksin Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa tidak mengalami hal yang berat ketika mereka terinfeksi. Sehingga semua di kota ini, di bangsa ini mengalami herd immunity Bapak Ibu. Yang kedua, mengarahkan mereka ke tempat-tempat kesehatan. Karena ada begitu banyak juga orang yang ketika mereka terpapar, terinfeksi, mereka sangat takut sekali. Mereka tidak mau untuk pergi ke dokter, mereka tidak mau untuk pergi konsultasi ke dokter, baik online maupun offline, mereka tidak mau karena mereka ketakutan. Sehingga tidak sedikit ada beberapa orang yang akhirnya dalam tanda petik mereka mengalami isoman, tapi akhirnya mereka meninggal di tempat isomannya. Tapi hari-hari ini saya mau katakan, mungkin ada di antara teman-teman, Bapak Ibu, Saudara, keluarga sekalian, yang mengalami hal ini, kita bisa mengarahkan. Kita bisa mengarahkan. Kita punya PPC 19, ada kontak, ada hotline servisnya, ada nomor kontak yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Kita punya Bleskom, kita punya pemimpin-pemimpin Bleskom yang siap menerima ketika kita mendapatkan informasi, ada orang-orang yang mesti ditolong. Ini yang Tuhan mau. Ini menjadi bagian kita. Percayalah ketika engkau lakukan itu, akan ada banyak orang yang diberkati. Amin. Responsibel adalah sikap serupa seperti Kristus. Kita tidak tinggal diam, kita tidak menjadi egois, egosentris, tapi kita mau melakukan bagian kita. Yang kedua, servant, hamba Bapak Ibu. Sifat hamba atau karakter pelayan yang Tuhan mau kita miliki Bapak Ibu. Ada 3 karakter pelayan yang terdapat dalam Kisah 5.000 dan 4.000 ini. Yang pertama, hamba yang melakukan perintah Tuhan sekalipun menurut pandangan manusia itu mustahil. Yaitu memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang. Sikap hamba. Sikap hamba adalah sikap seorang bawahan terhadap atasannya. Sikap seorang bawahan terhadap atasannya. Mungkin kalau di dalam dunia militer kita lebih bisa menangkap ini. Ketika seorang pimpinan atau pangkat yang lebih tinggi memberikan perintah kepada pangkat yang lebih rendah, maka pangkat yang lebih rendah wajib untuk melakukannya. Demikian juga dengan sikap hamba Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi mereka makan. Memberi mereka makan. Itu hal yang mustahil menurut mereka. Tapi murid-murid berkata, yes, tapi kita gak ada makanan. Ya, tapi kita gak punya roti. Ya, tapi kita gak punya ikan yang banyak. Ya, tapi saya tidak sanggup untuk lakukan itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Sikap hamba yang pertama adalah sikap yang mau melakukan perintah Tuhannya. Sekalipun menurut engkau itu mustahil. Amin. Sekalipun menurut engkau itu mustahil. Bagaimana mungkin kita bisa membuat PPC 19 kalau tidak ada satu orang yang punya sikap hamba. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya, di tengah-tengah kesibukan pelayanannya. Tapi mereka mau ambil bagian itu. Terima kasih buat Bang Tony dan tim semua yang bekerja di PPC 19. Itu adalah sikap seorang hamba yang luar biasa. Mungkin gak tahu dananya dari mana. Ini bukan dana yang kecil, ini dana yang besar. Tapi ketika melihat begitu besar kebutuhan di mana-mana, dia berdiri, dia mengambil sikap seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, semua kita juga bisa melakukan hal ini. Mengambil sikap seorang hamba dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan perintah, kita bilang, yes, saya lakukan. Bagaimana mungkin kita sanggup untuk membeli gedung ini? GKKD Center, dengan segala perhitungan matematika dari manusia, tidak mungkin.
Tapi karena satu keluarga, Dad Edu, Mam Eli, bilang yes kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh untuk ambil. Maka kita lihat bagaimana Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Ini yang Tuhan mau. Ini sikap seorang hamba, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan bicara banyak kepada engkau hari-hari ini. Ada hal-hal yang mustahil yang mungkin belum pernah kau pikirkan. Yang mungkin belum pernah terjadi dalam hidup engkau. Tapi ketika Tuhan mulai bicara, kau akan membantu ini, kau akan menolong ini, kau akan memberi ini. Saya mau katakan, dan waktu kau bilang yes, itu adalah sikap seorang hamba, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu adalah sikap seorang hamba. Yang kedua, sikap seorang hamba memberikan apa yang ada padanya kepada tuannya. Ya, untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan. Sikap seorang hamba ketika ditanya, apa yang ada padamu? Saya punya 5 roti, saya punya 2 ikan. Itu yang saya miliki. Dia tidak menutupi apa yang dia punya. Dia tidak minder dengan apa yang dia punya. Dia tidak malu dengan apa yang dia punya. Tapi dia berkata kepada Tuhannya, ini yang aku punya. Waktu Tuhannya bilang berikan kepadaku, dia memberikan apa yang dia punya. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Itulah sikap seorang hamba. Dia percaya ketika dia memberikan itu. Mungkin pada saat dia memberikan roti dan ikan tersebut, mungkin ada pemikiran nanti saya makan apa. Ini sebenarnya jatah makan saya. Tapi orang lain gak bisa makan yang lain karena mereka gak bawa makanan. Tapi sikap seorang hamba, dia tidak memikirkan dirinya. Dia menuruti perintah Tuannya dan dia melakukannya untuk memberikannya. Dan waktu mereka memberikannya, saudara tahu apa yang terjadi. Mukjizat terjadi. Hari-hari ini apa yang ada padamu? Kau punya keahlian apa? Kau punya keahlian medis, para dokter, para perawat. Ayo, jangan berdiam diri. Kau bisa memberi waktu luangmu kepada pelayanan ini. Kau bisa punya keahlian apa? Kau punya keahlian bernegosiasi, berkomunikasi dengan baik. Kau bisa bergabung juga dalam berbagai jenis pelayanan yang ada. Kau punya keahlian apa? Kau bisa mendesain dengan komputer, bisa membuat video yang baik, bisa membuat laporan-laporan yang baik. Maka kau bisa bergabung juga untuk membantu proyek-proyek yang akan dikerjakan dalam setiap proyek di dalam GKKD Center. Ada banyak hal. Dan ketika engkau memberikan apa yang ada padamu, maka mukjizat itu akan terjadi. Seringkali kita berpikir begini, saya yang punya keahlian kok, saya punya kelebihan, ngapain saya berikan kepada orang lain? Itu bukan sikap seorang hamba. Sikap seorang hamba, dia tahu kelebihan dia. Dan dia tahu kelebihan dia bisa memberkati orang lain. Maka dia berikan kelebihannya untuk menolong orang lain. Dia berikan kelebihannya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Itulah sikap seorang hamba. Dia tidak ketakutan kehilangan akan kelebihannya. Dia tidak takut kehilangan akan apa yang dia punya. Bahkan saya percaya ketika dia memberikannya, apa yang dia punya akan Tuhan limpah-limpahkan kembali Bapak Ibu Saudara. Inilah sikap seorang hamba. Sikap ketiga seorang hamba, dia akan menjadi saluran berkat. Dia akan menjadi saluran berkat. Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan tadi dikatakan, ada satu kalimat yang mengatakan begini, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus nggak bisa langsung kasih kepada banyak orang. Dia memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang. Siapa yang membagikannya kepada banyak orang? Siapa Bapak Ibu? Murid-muridnya. Saudara dan saya. Yang Tuhan izinkan untuk memberikan berkat itu kepada banyak orang. Yang Tuhan izinkan kita sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan berkat kepada banyak orang. Ini yang Tuhan mau. Seorang hamba, dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Waktu dia membagikan roti kepada banyak orang, apakah dia sudah makan? Apakah dia sudah kenyang dulu? Tidak Bapak Ibu. Dia bagikan dulu. Dia bagikan dulu. Dia nggak pusing dengan dirinya terlebih dahulu. Dia bagikan dulu, sampai semuanya terbagi. Dan setelah itu dia tidak akan pernah kehilangan bagian dia. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang ajaib. Inilah sikap seorang hamba. Hamba yang melakukan apa yang Tuhannya perintahkan sekalipun mustahil. Hamba yang memberikan apa yang menjadi kelebihannya untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Hamba yang siap untuk menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan bagi banyak orang. Servanthood, sikap hamba
adalah karakter yang Tuhan mau. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, karakter yang Tuhan mau adalah humble. Rendah hati, sikap yang rendah hati. Di dalam cerita 5.000 dan 4.000 orang yang diberi makan, selalu di akhir cerita, mereka diminta untuk mengumpulkan sisanya. 5.000 orang yang diberi makan, sisanya 12 bakul. Beberapa terjemahan asli mengatakan 12 bakul kecil-kecil, dikatakan. Sementara untuk yang 4.000 orang, sisanya 7 bakul. 7 bakul yang besar-besar. Di sana tidak dicatat tentang ikan, berapa sisanya. Roti yang sisa, mungkin ikan dibawa masing-masing. Lalu 12 bakul dan 7 bakul ini kemana dibawanya, Alkitab juga tidak mencatat Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan memberikan perintah mereka untuk mengumpulkan sisanya? Mengapa Tuhan memberikan perintah untuk mengumpulkan sisanya? Saya coba renungkan ayat ini, kenapa Tuhan memberikan perintah? Ternyata Tuhan sedang mengajarkan satu sikap yang rendah hati Bapak Ibu. Satu sikap yang rendah hati. Di dalam Yohanes 6 ayat 12-13 dikatakan begini. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saya ulangi sekali lagi. Dan setelah mereka makan kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya. Ini siapa yang berkata Bapak Ibu Saudara? Yang pasti bukan Tuhan Bapak Ibu. Ya, ternyata yang berkata itu orang yang dapat makanan. Dia bilang kepada murid-murid Yesus, murid-murid Yesus, kumpulin sisanya. Waduh, mereka udah dikasih makan malah mereka nyuruh ya. Tapi murid-murid dengan kerendahan hatinya mengumpulkan potongan-potongan itu. Dia ambil sisanya, dia ambil sisanya, dia ambil sisanya. Ini satu karakter kerendahan hati yang Tuhan mau kita belajar dari mukjizat ini. Dia mengumpulkan sampai 12 bakul, sampai 7 bakul. Ya, setelah orang semua makan kenyang, Bapak Ibu. Tuhan mau, sekalipun kita mengalami mukjizat atau kelimpahan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan mau kita gak jadi orang yang jumawah, jadi orang yang merasa bangga, merasa sombong Bapak Ibu. Tidak. Tuhan mau setiap saudara dan saya tetap memiliki sikap yang rendah hati. Seringkali ketika kita mengalami kelimpahan, kita lupa dengan berkat-berkat kecil yang ada yang Tuhan berikan buat kita. Seringkali ketika kita mengalami banyak mukjizat demi mukjizat, kita lupa menghitung hari-hari bagaimana Tuhan menyelamatkan, menolong kita Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu mengerti hari ini. Sikap rendah hati adalah karakter Kristus yang Tuhan mau kita belajar di sana. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Berbagi kepada orang lain, serta memberikan hormat kepada orang lain, bahkan termasuk kepada orang-orang yang kita layani dalam bentuk apapun adalah sikap dari rendah hati yang dimiliki oleh murid-murid Kristus. Tuhan mau ketika pelayananmu berhasil, ketika kehidupanmu berhasil, ketika pekerjaanmu berhasil, engkau tetap punya sikap yang sama. Mau melakukan bagianmu menolong orang lain, mengerjakan bagian yang kecil-kecil, mau melakukan bagian-bagian yang sederhana mungkin yang tidak dilihat orang. Tapi Tuhan mau kau melakukannya. Karena Tuhan berkenan dengan itu. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan mau kita merendahkan diri kita di atas tangan Tuhan yang kuat. Sehingga dia akan mengangkat kita tepat pada waktunya, dikatakan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini sikap yang luar biasa yang Tuhan mau kita alami dalam kehidupan kita. Sikap seperti Kristus yang Tuhan mau. Sepanjang bulan ini kita belajar untuk menjadi seperti Kristus Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau mengajarkan kita dari kisah 4.000 dan 5.000 orang yang diberi makan ini. Yang pertama, sikap responsibel, sikap bertanggung jawab. Yang kedua, sikap servant, pelayan Tuhan. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang pada Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami tahu firman-Mu kuat seperti pedang bermata dua yang mampu menusuk amat dalam Tuhan. Ke dalam jiwa kami, ke dalam roh kami. Memisahkan pertimbangan hati kami, pemikiran kami Tuhan. Memisahkan pengertian roh kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu berbicara terus kepada setiap kami umat-Mu Tuhan.
jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan ibadah online ini, yang sedang beribadah bersama-sama. Kami tahu bahwa Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Bahwa setiap kami mengalami terobosan dalam firman Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan dan menangkap firman ini. Kami berdoa ada rekomitmen yang baru antara kami dengan Tuhan. Kami mau seperti Kristus. Kami mau seperti Kristus. Kami mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, responsibel. Kami mau menjadi orang-orang yang seperti hamba Tuhan, menjadi servant, menjadi hamba. Kami mau memiliki sikap yang rendah hati, yang humble Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kuatkan dan teguhkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau firman Tuhan selesai disampaikan, kami tahu Roh Kudus tidak pernah selesai dengan kami. Roh Kudus terus bekerja, melawat, menjamah setiap kami. Bekerja dahsyat melalui hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kami mau berdoa juga kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini yang mengalami beban berat, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kehidupan yang sulit hari-hari ini, dan kau butuh pertolongan. Kau boleh letakkan tanganmu di dada kami, gereja Tuhan akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Letakkan tanganmu di dada, datang pada Tuhan. Dan dengarkan doa ini, ikuti doa ini. Bapak kami datang pada Engkau, setiap tangan letakkan di dada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit saat ini kami berdoa. Kami katakan, kami menghardik setiap sakit penyakit pergi dari hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang membuat mereka sakit, kami katakan pergi dan tinggalkan mereka. Baik sakit COVID, sakit apapun, sakit jantung, darah tinggi, gula atau apapun. Kami katakan pergi dan tinggalkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhan terjadi Tuhan saat ini Tuhan. Lawatan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang merasa kesendiri, kesepian Tuhan, peluk mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang punya masalah hubungan, mereka tertolak, mereka baru berantem Tuhan. Dan mereka terluka saat ini, Tuhan balut hati mereka, peluk mereka, pegang tangan mereka kuat-kuat Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami putus harapan, mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka, mereka mencari pekerjaan dan belum dapat. Mereka berusaha dan belum berhasil. Mari Tuhan pegang mereka, angkat mereka Tuhan, bawa mereka naik Tuhan. Buat mata mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Aku berdoa mereka mencari pekerjaan, dapat pekerjaan. Mereka yang berusaha dibukakan pintu-pintu usahanya Tuhan dan berhasil. Mereka yang membutuhkan uang untuk kehidupan mereka, Tuhan cukupkan dengan cara-cara yang ajaib Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa buat setiap mereka Tuhan. Engkau yang melawat menjamah setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami diberkati. Kami tahu Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau ajaib dan perkasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita selesai, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah ke aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Dia akan menolong engkau dalam setiap hal yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Diberkatilah engkau di tengah-tengah keluargamu, diberkatilah engkau di tengah-tengah komunitasmu, diberkatilah engkau di tengah-tengah usahamu, pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dia akan mencukupkan segala keperluanmu. Dia akan menjauhkan dari hidupmu segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan dia akan menjauhkan dari hidupmu segala sakit penyakit. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, waktunya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh siapkan persembahan yang terbaik. Seperti Ishak. Seperti Abraham ingin mempersembahkan Ishak. Karena Tuhan minta. Dia memberikan yang terbaik. Dan Tuhan menghargai itu saudaraku. Hari ini kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau ada di antara engkau juga ingin memberikan persembahan persepuluhan, kau boleh berikan. Mungkin di rumah kau bisa masukkan amplop atau mungkin komitmen setelah ini kau berikan melalui online, silakan. Tapi hari ini kita mau mengangkat tangan kita sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami datang pada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk segala pujian penyembahan yang boleh dinaikkan. Bahkan terima kasih untuk waktu kami memberikan persembahan. Kami tahu ini waktu yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saat ini kami sedang memberikan hati kami di hadapan Tuhan.
Kami berdoa, urapi persembahan kami ini, urapi persembahan persepuluhan kami ini Tuhan. Urapi janji iman kami, urapi semua yang kami korbankan Tuhan. Kami katakan biarlah ini menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberikan dengan hati yang sukacita, dengan pengertian yang benar, karena kami memberikan kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan Bapak Ibu, baik secara online maupun secara offline. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya berkat-berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan saudara di rumah, di pekerjaan, di keluarga dengan sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini saatnya kita memberikan persembahan. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini, mungkin ada banyak tantangan yang kita alami. Mungkin tantangan di dalam pekerjaan, ekonomi, di dalam keluarga kita karena pandemi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir akan kehidupan kita di tangan Tuhan. Tuhan selalu dan senantiasa menjamin kehidupan kita untuk selalu dipelihara di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, bunga bakung di taman tidak pernah menanam dan memintal, tetapi selalu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit di udara tidak pernah menanam, tetapi selalu menerima makanan. Terlebih kehidupan kita, jemaat Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan, akan senantiasa berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita memberi dengan sukacita, mari kita memberi dengan iman tertuju kepada Tuhan. Selamat memberi di dalam channel-channel yang sudah disediakan melalui OVO, GoPay maupun transfer melalui Bank Mandiri atau BCA. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.